Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok startup Motorcars dengan hashtag One Progress Solusi untuk Semua. Hari ini kami akan mempresentasikan atau menjelaskan pitch deck dari startup kami. Tapi sebelum itu, mari saya perkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama, ada Hera Disman. Yang kedua, ada Ivan Felix. Dan yang ketiga, ada Jackie, yaitu saya sendiri. Yang keempat, ada Josito. Tanpa banyak berbasa-basi, mari kita lanjutkan saja. Yang pertama, tujuan, target, dan permasalahan. Apa yang menjadi tujuan besar dari usaha kami? Motorcar ID merupakan salah satu jasa dan pelayanan di bidang online booking pada perbaikan kendaraan roda 2 ataupun sepeda motor. Jadi, tujuan kami membuat startup ini adalah untuk orang-orang yang tidak suka menunggu atau bisa dibilang kayak malas menunggu untuk antrian yang panjang. Maka dengan adanya kami, mereka bisa tahu atau bisa membooking lewat kami kepada bengkel-bengkel atau tempat servis motor yang mereka inginkan. Jadi mereka tak perlu ngantri gitu. Jadi mereka bisa datang langsung perbaikan motor. Jadi ya, dengan kata lain, tidak perlu ngantri sama sekali. Isu atau masalah apa yang sedang kami hadapi sekarang dan ingin diselesaikan secara bersama di dalam usaha sosial kami. Motorcar ID adalah salah satu usaha rintisan baru yang berkelompokkan dari 4 mahasiswa yang sekarang memiliki sedikit kendala atau trafik di dalam mencari customer atau pelanggan serta memasarkan jasa kami. Jadi masalah kami itu bisa dibilang ya kesusahan mencari customer, seperti customer yang udah kayak setia pada bengkel-bengkel tertentu. Jadi kami tidak bisa kalau itu, atau orang yang sudah kenal dengan bengkel tersebut. Jadi mereka mau kayak booking bisa langsung lewat orangnya tanpa lewat kami. Jadi kami agak kesusahan. Dan jasa memasarkan jasa kami itu agak susah sih. Kami selama ini melalui sosial media, kan itu minatnya mungkin ada beberapa yang tengok dan cuma skip aja. Oke, next. Apa solusi yang sudah ada namun belum menyelesaikan masalah atau memenuhi kebutuhan yang ada? Jawabannya, Motorcar ID sejauh ini sudah memasarkan jasa dan layanan di beberapa media sosial. Dan hasilnya ada beberapa customer atau mitra yang menerima. Akan tetapi, itu masih menjadi hal yang sementara. Jadi, kami sudah melakukan research atau mencari customer atau pelanggan atau bengkel yang ingin bekerja sama. Tapi kebanyakan masih ya abu-abu dan belum diketahui kejelasan yang pasti. Jadi bisa disimpulkan hal tersebut menjadi hal yang sementara saja. Beberapa pertanyaan yang terkait akan tujuan, target, dan permasalahan. Mengapa kami menciptakan atau merintis usaha ini? Sebenarnya usaha ini tercipta karena kami sering mengalami masalah yang sama, terutama saya pribadi. Saya pribadi sering menservis motor saya di bengkel setiap bulannya. Nah, masalahnya saya terlalu banyak membuang waktu di bengkel karena antrian yang lama dan juga panjang. Nah, untuk itu kami menciptakan Motorcare. Dengan kami menciptakan Motorcare dan juga bekerja sama dengan beberapa bengkel untuk menjadi mitra kami berharap pelanggan dilayani dengan cara yang terbaik dan diprioritaskan jika melakukan booking pada aplikasi kami. Selain itu, dengan Motorcare kami juga berharap memudahkan banyak orang, apalagi di zaman sekarang semua orang sudah hampir menggunakan smartphone dan serba digital. Orang-orang tentu tidak mau ketinggalan akan inovasi-inovasi terbaru. Nah, untuk itulah kami mencoba merintis usaha ini dengan cara yang berbeda. Apa value proposition unik yang disediakan oleh jasa kami? Kami mencoba menawarkan fitur online booking yang sama dengan online checkup dan juga meliputi jasa untuk mencari beberapa dari kerjasama yang akan direkomendasikan untuk orang-orang lain. Selain itu, kami juga memastikan bahwa bengkel yang kami ajak kerjasama ini aman,
nyaman, dan layak untuk dicoba bagi orang-orang lain. Apakah kami menyediakan produk demo dari usaha yang kami bangun? Nah, untuk sekarang kita hanya menerima dari beberapa kenalan yang ada. Nantinya dari beberapa kenalan yang mencoba usaha kami ini, kami akan mensurvei terkait layanan yang kami berikan dan mencoba memperbaiki kesalahan-kesalahan maupun kekurangan-kekurangan yang ada. Nah, kami juga terbuka secara perlahan untuk umum jika orang-orang ingin mencoba dan tertarik akan usaha kami. Bagaimana usaha kami dapat membawa dampak positif bagi masyarakat? Kami mencoba memberikan inovasi baru melalui smartphone untuk memudahkan pelanggan dengan sejumlah fitur dan kenyamanan, di mana appointment yang terjadi antara pelanggan dan mitra kami aman, nyaman, dan juga menghemat waktu. Bagaimana kami dapat mengukur dampak positif dari usaha kami? Kami melakukan beberapa perancangan, pendekatan, serta analisis kepada setiap mitra. Dengan kemampuan dalam menyelesaikan masalah, serta tanggung jawab akan melaksanakan tugas dan aktivitas. Selain itu, kami juga melakukan pendekatan terkait pelayanan dan fitur yang ada di Motocare pada pelanggan, yang nantinya akan kami ukur untuk meningkatkan pelayanan kami ke depannya. Apa solusi atau bukti dari usaha sosial kami sudah berjalan efektif dan efisien? Kami menerima beberapa pelanggan baru di dalam bulan ini, dan semua pelanggan akan ditunjukkan atau ditujukan kepada satu mitra yang telah bekerja sama kepada kami, serta memiliki kemampuan yang tanggap akan permasalahan dari setiap pelanggan. Selanjutnya adalah tujuan besar usaha. Tujuan besar usaha Motocare ada 4. Yang pertama itu kepuasan, di mana pelanggan dapat menikmati kepuasan dari mitra kerjasama. Yang kedua, reputasi, di mana mitra yang bekerjasama memiliki kemampuan di dalam menghadapi setiap permasalahan. Yang ketiga adalah imbal hasil, untuk menyediakan barang atau jasa yang dibutuhkan oleh masyarakat. Dan yang keempat adalah memperluas mitra, di mana memperluas jangkauan sehingga dapat dinikmati oleh setiap masyarakat. Jadi saya akan melanjutkan mengenai target dan besaran pasar di dalam startup kami yaitu Motocare. Jadi pertama-tama yang harus kita ketahui apa itu target dan besaran pasar di dalam startup itu. Nah, di dalam konteks startup, target dan besaran pasar itu merujuk kepada dua konsep yang berbeda tapi saling terkait dalam upaya bisnis untuk mencapai sebuah kesuksesan tersebut. Jadi kedua poin tersebut adalah yang pertama, target pasar adalah kelompok konsumen yang menjadi fokus utama dari produk atau layanan startup. Nah, ini menjadi salah satu segmen pasar yang paling mungkin untuk membeli atau menggunakan produk startup tersebut. Menentukan target pasar yang tepat sangat penting karena membantu startup untuk mengarahkan upaya pemasarannya. Yang kedua itu adalah besaran pasar. Yang pertama itu kan target pasar. Nah, selanjutnya itu harus ada besaran pasar. Besaran pasar itu merujuk pada satu ukuran pasar potensial untuk produk atau layanan yang ditawarkan oleh startup ini. Nah, kita kan Motocare. Jadi ini mencerminkan sebuah total atau jumlah pelanggan yang mungkin ada di dalam pasar target tersebut. Menilai besaran pasar itu akan membantu startup kita untuk memahami sebuah potensi pertumbuhan, peluang, dan daya tarik ekonomi, serta untuk analisis data pasar kita, survei ataupun penelitian gitu. Nah, jadi kita masuk ke dalam pertanyaan bagaimana usaha kami Motocare dapat menghitung market sizing atau pasar grosir dari usaha kami. Nah, yang pertama itu Motocare ID masih belum bisa memberikan tanggapan yang pasti mengenai market sizing dari usaha kami terkait dengan kerjasama antara mitra yang berarti kami itu memiliki jangka waktu kontrak yang belum pasti atau bisa disebut yang belum permanen. Nah, yang kedua itu dengan sistem online booking yang kami buat, ini tentunya memberikan sejumlah pilihan mitra yang berbeda-beda. Oleh sebab itu, kami juga tidak dapat memastikan mana mitra tersebut yang bakal benar-benar menjadi sebuah mitra permanen. Jadi sistem kami itu adalah kami mempromosikan online booking kami dan kami merujuk kepada tempat atau kepada mitra-mitra yang masih available gitu. Dan ini tidak terkait dengan sistem kontrak. Jadi ini adalah sistem bebas di mana para konsumen atau para customer itu dapat memilih apa yang mereka mau dan di lokasi daerah mana yang mereka inginkan.
Nah, jadi seberapa besar modal yang akan kami keluarkan? Nah, ini menurut perkiraan kami. Jadi, Motocare ID itu menghitung modal awal untuk memulai usaha kecil dan menjangkau banyak orang dalam mempromosikan beberapa dari jasa kami atau servis kami itu. Nah, jadi kami itu membutuhkan biaya awal itu sekitar senilai 1 juta. Untuk sendiri kami membuat hosting website kami sudah memakan hampir 1 juta ya, sekitar 700-an. Nah, jadi ketika kita melanjutkan hosting kami untuk tahun ke tahun, berarti kami harus membayar biaya sekitar 1.600.000 per tahun. Itu ketika kami terus ingin memperpanjang kontrak website kami. Kompetisi dan posisi pesaing. Siapa langsung dan tidak langsung dari posisi pesaing kami? Motocare tentu memiliki pesaing, terutama pesaing-pesaing besar sebelum terciptanya usaha kami atau dirintisnya usaha kami. Untuk kedepannya, secara tidak langsung kami juga yakin bahwa masih banyak sekali usaha-usaha dengan tingkat kreativitas tinggi yang memasarkan produk atau jasa mereka. Bagaimana kami memosisikan usaha kami dari para pesaing-pesaing kami? Motocare ID tetap berkomitmen untuk melakukan cara kerja yang berbeda dengan orang lain, di mana kami lebih mengandalkan sistem dibanding secara manual. Bagaimana kami dapat mempertahankan dan memenangkan usaha kami dari pesaing-pesaing yang lain? Kami akan tetap menjaga kualitas dari pelayanan kami secara terus-menerus dengan melakukan pengembangan secara berkelanjutan. Demikianlah penjelasan pitch deck akan startup kami yaitu Motocare. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.